Tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, sekarang juga. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ingat KM 50, Prabowo pengkhianat. Oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Di samping ijazah palsu dan korupsi, sorotan pada Joko Widodo adalah bertanggung jawab atas pembantaian 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab yang dikenal dengan peristiwa KM 50. 7 Desember 2020 dini hari, penyiksaan dan pembunuhan itu terjadi. Kategorinya unlawful killing atau crime against humanity. Sistematis dengan tingkat kesengajaan yang sangat tinggi. Institusi negara bekerja menjalankan misi jahat. Ada kepolisian, TNI, BIN, dan juga Satgas Khusus. Sambo masih dikdaya saat itu. Luar biasa, seorang warga negara biasa yang bernama Habib Rizik Syihab harus dihadapi oleh pasukan lengkap melalui operasi ala mafia. Operasi yang biasa dilakukan oleh negara-negara komunis atau Zionis, operasi iblis. Operasi delima sandinya. Sebahaya apakah HRS dan FPI sehingga harus diburu sedemikian rupa? Joko Widodo memang alergi pada semangat keagamaan. Ia lebih senang berteman dengan dukun ketimbang ulama. Spiritualistik identik mistik. Markas Syariah Megamendung dihajar drone 4 Desember 2020, 5 hingga 6 Desember diawasi ketat aparat BIN dan polisi di Sentul, 7 Desember 2020 terjadi pembantaian 6 laskar di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Seperti adegan dalam film saja, rombongan keluarga HRS dikuntit dan dikejar aparat tidak berseragam sepanjang jalan tol Sentul hingga gerbang tol Kerawang Barat. Aparat jahat itu menjalankan perintah atasan berjenjang ke atas. Kapolri, Kepala BIN, dan mungkin Panglima TNI. Penembakan pertama dilakukan aparat di jalan raya depan Masjid Al-Gamar Muhammadiyah Kerawang. Selongsong peluru ditemukan Komnas HAM di sana. Penyiksaan dan pembantaian sadis 6 anggota Laskar FPI yang tidak bersenjata itu harus dibongkar dan dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab politik. Ini pembunuhan politik dengan target sesungguhnya HRS. 6 laskar adalah sasaran antara. Joko Widodo tidak bisa lari dari kasus ini bersama Idam Aziz Kapolri, Listio Sigit Kabareskrim, Wadil Imron Kapolda Metro Jaya, Budi Gunawan Kepala BIN, dan Sambo Kepala Satgasus, Dudung Abdurrahman Pangdam Jaya, dan Dedengkot lainnya. Sayangnya Menhan Prabowo Subianto yang pernah menemui HRS di Mekah, ternyata pada saat pembantaian terjadi diam 1000 bahasa tanpa sedikit pun komentar apalagi membantu. Aparat TNI jelas terlibat terbukti dengan aktifnya Pangdam 5 Jaya, Dudung Abdurrahman. Adakah Prabowo berkhianat? Nampaknya wajar jika timbul pertanyaan atau pernyataan tersebut. Untuk kesekian kali, ia berkhianat. Pertama, kepada keluarga cendana yang berujung kabur ke Yordania. Kedua, kepada TNI dengan kasus tim Mawar yang berujung pemecatan dari tentara. Ketiga, mengkhianati rakyat pendukung ketika menerima tawaran untuk masuk dalam kabinet Joko Widodo. Dan keempat, kepada umat Islam dan HRS. 6 anggota Laskar FPI adalah pendukung setia Prabowo. Menhan dan mantan Danjen Kopassus itu sembunyi cari aman. Setelah Prabowo menjadi presiden, tetap saja kasus KM 50 tidak terkuak juga. Tidak ada perintah apapun untuk membuka kembali peristiwa sadisnya penyiksaan dan pembunuhan aparat terhadap rakyat tersebut. Pengadilan 2 orang anggota Resmob hanya dagelan atau sandiwara dari sebuah rekayasa dan kepalsuan.
kebohongan fenomenal dan monumental. Remember KM 50, urusan belum selesai, Listio Sigit, Fadil Imron, Budi Gunawan, Dudung Abdurrahman masih ada dan bebas berkeliaran. Joko Widodo apalagi? Remember KM 50, skandal besar dari kejahatan, kebengisan, pengkhianatan, pembungkaman, dan penipuan penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Remember KM 50. Itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembak.